Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 11, di mana judul dalam perikop ini tentang doa dalam pergumulan. Namun sebelumnya mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan kiranya Engkau akan memimpin hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengar, turut merenungkan, dan kiranya kami sama-sama akan dibangun iman pengharapan kami kepada Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 11 merupakan doa pemazmur yang meminta kesembuhan atas penyakit yang dideritanya. Kita perhatikan di dalam ayat yang kedua, 3, 4, dan 5. Ayat yang kedua dikatakan, "Ya Tuhan, jangan menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu." Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa ayat yang terdapat di dalam ayat yang kita baca tadi, kita melihat ada doa yang diucapkan Daud kepada Tuhan, di mana dia meminta kesembuhan atas sakit penyakitnya. Bagaimana Daud memandang penyakitnya? Ini pertanyaan yang coba kita renungkan. Di ayat-ayat tadi menimbulkan suatu pertanyaan, bagaimana Daud memandang penyakitnya? Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang kedua, Daud memandang penyakitnya sebagai hukuman dari Tuhan. Karena itu Daud meminta kesembuhan dari Tuhan di dalam ayat yang ketiga. Dan apa yang diderita oleh Daud digambarkan ke dalam beberapa gejala, baik gejala fisik maupun gejala jiwa. Misalnya sakitnya Daud itu digambarkan dalam gejala fisik, dia mengatakan bahwa tulang-tulangnya gemetar. Ayat yang ketiga, dan gejala jiwa, dia mengatakan di dalam ayatnya yang keempat tadi, jiwaku pun sangat terkejut. Kalau saya melihat di dalam suatu terjemahan yang lain, sebenarnya keadaan tubuh atau fisik dan jiwanya itu digambarkan dengan kata yang sama. Kalau dalam keadaan fisiknya, tulang-tulangnya Daud gemetar. Istilah yang digunakan kata gemetar dan terkejut itu sama. Artinya takut dan gemetar. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana orang yang sedang mengalami ketakutan, ya, pasti itu bukan hanya reaksi emosi, tetapi ketakutan bisa membuat orang tulang-tulangnya gemetar. Itulah yang Daud gambarkan tentang keadaannya secara jasmani, secara fisik, dan juga secara jiwa. Tulang-tulang dan jiwanya merasa takut dan gemetar.
Sehingga Daud juga bertanya, berapa lama lagi, atau dalam terjemahan lain, sampai kapan dia dalam keadaan yang menderita, baik secara fisik maupun jiwa. Namun yang menarik adalah di dalam penderitaannya, baik secara fisik maupun jiwa, Daud percaya akan kasih setianya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali orang yang dalam keadaan yang menderita bisa lupa Tuhan. Tetapi dalam penderitaannya, Daud bukan hanya mengalami suatu penderitaan, tetapi dia juga percaya akan kasih setianya Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dan 11, ini merupakan gambaran Daud tentang situasi yang dihadapinya. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku. Dengan air mataku aku hampir membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini tadi menggambarkan tentang bagaimana Daud menggambarkan situasinya. Daud menggambarkan situasinya seperti orang di dalam maut. Bapak Ibu masih ingat kisah yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang mengilustrasikan tentang orang kaya dan Lazarus, di mana orang kaya itu sehari-harinya penuh dengan penderitaan. Itulah keadaan atau situasi orang yang berada di dalam maut atau kematian. Gambarannya tidak dapat mengingat Tuhan, karena hari-harinya penuh keluh kesah, penderitaan. Tidak ada yang bersyukur pada Tuhan. Nah, yang dialami Daud itu secara nyata di dalam ayat yang ke-7 dan 8 itu menggambarkan situasi nyata yang dialami Daud. Misalnya Daud mengatakan bahwa dia mengalami lesu karena banyak mengeluh. Orang mengeluh itu bisa membuat lega. Setelah mengeluh bisa menyampaikan keluh-keluhan, keluh kesahnya bisa lega. Tetapi kalau kebanyakan mengeluh, itu bisa menjadi lesu, capek, ya, atau penat. Dan dia juga sering menangis karena keluhan-keluhannya. Kemudian yang menarik di dalam ayat yang ke-8, istilah yang digunakan di sini adalah mataku mengidap. Ya, mataku mengidap karena sakit hati. Ada terjemahan lain mengatakan Daud itu matanya sembab karena sakit hati. Mungkin karena sering menangis, ya, kemudian matanya menjadi sembab, dan tentu saja itu karena perasaan sakit hati dan rabun karena semua lawanku, kata Daud. Jadi dia mengalami penderitaan bukan karena lawannya, tetapi lawan-lawannya menambahi penderitaan karena kata-kata atau ejekan yang
sindiran-sindiran yang dilakukan oleh musuh-musuhnya terhadap kondisinya Daud. Meskipun Daud mengalami situasi yang demikian menderita, namun kalau kita lihat di dalam ayat 9, 10, 11, yang pada intinya Daud percaya bahwa Tuhan mendengar tangisnya. Maknanya Tuhan mendengar tangisnya itu Tuhan mendengar doanya. Daud percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menarik sekali. Sebab di satu sisi Daud menceritakan tentang sisi penderitaannya, baik secara fisik maupun jiwa. Tetapi di sisi yang lain, Daud juga mengungkapkan tentang kepercayaannya pada Tuhan itu tidak berubah. Dia percaya Tuhan mengasihinya, dia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya. Apa yang dapat kita pelajari dari pengalaman Daud? Dalam pergumulannya menghadapi sakit penyakit yang dideritanya, Daud percaya bahwa Tuhan akan menolongnya dan mendengar doanya. Yang kedua, kepercayaan Daud kepada Tuhan ini memberinya kekuatan, energi, dan kemampuan untuk menghadapi pergumulannya. Dan yang terakhir, kepercayaan kepada Tuhan dapat membuat kita mampu menghadapi pergumulan apapun. Mari kita berdoa. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong kami untuk memahami lebih jauh akan firman-Mu dan menolong kami untuk menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi iman, kepercayaan kami, sehingga kami menjadi kuat dalam menghadapi pergumulan apapun. Kiranya Tuhan melindungi jemaat di tengah-tengah musim atau masa pandemi corona ini, dan kiranya Tuhan yang akan memeliharakan jemaat-Mu, dan segala yang diusahakan jemaat diberkati Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, oleh Roh-Nya yang kudus, kiranya mengaruniakan damai sejahtera dan menyertai kita sampai selamanya. Amin.